video pembelajaran ini membahas tentang materi kelas 3, tema 1, yaitu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, subtema 1, tentang perkembangbiakan dan daur hidup hewan, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 memuat 3 mata pelajaran: Bahasa Indonesia, SBDP, Matematika. Adapun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Siswa dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan dan dapat mengelompokkan cara hewan berkembang biak dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar tahapan perkembangbiakan ayam, siswa dapat menentukan tahapan perkembangbiakan hewan dan ciri-ciri setiap tahapannya dengan benar. 3. Siswa dapat mengidentifikasi perbedaan bentuk dan rupa antara induk dan anak hewan dengan benar. 4. Siswa dapat memahami manfaat dari pentingnya keberadaan hewan di sekitarnya. 5. Siswa dapat membaca, menulis, serta menentukan nilai dan tempat lambang bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. 6. Siswa dapat mengidentifikasi karya seni gaya dekoratif pada hewan. Perkembangbiakan hewan. Tahukah kamu ada banyak jenis hewan di sekitar kita? Ada sapi, ada burung, kemudian ada ayam, ada kambing, kucing, tikus, anjing, dan lain sebagainya. Hewan memiliki perbedaan dalam cara berkembang biak. Sebagian hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Contoh hewan yang bertelur ada bebek, ada ayam, cicak, ada penguin, buaya, dan juga ada ular. Kemudian gajah, kucing, ada sapi, lalu monyet, dan kelinci adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Bentuk dan rupa induk hewan tidak selalu sama dengan anaknya. Induk ayam berwarna coklat keorenan, sedangkan anaknya ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna kuning. Berbeda lagi dengan induk penguin. Induk penguin warnanya lebih gelap daripada anaknya. Begitu pula dengan induk kelinci dan anaknya. Pernahkah kalian melihat telur atau ayam? Bagaimana ya proses perkembangbiakan ayam? Yuk kita lihat. Ayam betina sedang bertelur. Ia mengerami telurnya. Dua 21 hari kemudian, anak ayam menetas. Mereka keluar dari telur. Kemudian, anak ayam mulai berdiri dan mereka mulai belajar untuk mematuk makanannya sendiri. Setelah 2 minggu,
bulunya bertambah panjang dan mulai tumbuh di sayap dan sekitar tubuh yang lain. Saat 3 minggu, mereka mengikuti induknya untuk mencari makanan. Setelah 9 minggu, ayam telah mencapai usia dewasa. Bisakah kalian menuliskan tahapan dan ciri-ciri perkembangbiakan ayam? Yuk, kita menulis sambil bernyanyi. Tok tok petok, ku punya ayam. Ayamku sedang bertelur. Telurnya ada banyak, dierami induknya. Setelah 3 minggu, telurku sudah menetas. Muncullah anak ayam, berdiri dan makan sendiri. Setelah 2 minggu, bulunya bertambah panjang. Bersama dengan induknya, ia mencari makan. 2 bulan kemudian, anak ayam sudah dewasa. Ia mulai mandiri, berpisah dengan induknya. Bisakah kalian? Yuk kita ulangi sekali lagi bersama-sama. Tok tok petok, ku punya ayam. Ayamku sedang bertelur. Telurnya ada banyak, dierami induknya. Setelah 3 minggu, telurku sudah menetas. Muncullah anak ayam, berdiri dan makan sendiri. Setelah 2 minggu, bulunya bertambah panjang. Bersama dengan induknya, ia mencari makan. 3 bulan kemudian, anak ayam sudah dewasa. Ia mulai mandiri, berpisah dengan induknya. Pada daerah tertentu, sebutan untuk induk dan anak hewan memiliki perbedaan. Contohnya di daerah Sunda, sebutan untuk induk kucing adalah ucing, sedangkan anaknya disebut bilatung. Berbeda lagi di daerah Jawa. Sebutan untuk induk kucing di Jawa adalah kucing, sedangkan anaknya disebut cemeng. Sedangkan untuk nama ayam di Sunda, induknya disebut hayam, sedangkan anaknya disebut cia. Lalu bagaimana untuk sebutan induk ayam di Jawa? Induk ayam di Jawa disebut babon, sedangkan untuk anaknya disebut piyi. Tahukah kalian manfaat ayam? Ternyata ayam mempunyai berbagai manfaat untuk kita. Di antaranya yaitu daging ayam dapat dimasak untuk lauk. Telur ayam dapat dibuat telur goreng. Kemudian, bulu ayam dapat dibuat untuk kemoceng. Lalu, cangkang telur dapat dimanfaatkan untuk pot tanaman. Sedangkan kotoran ayam dapat dimanfaatkan untuk pupuk. Selain
ayam, dapatkah kalian menyebutkan hewan yang lainnya? Ya, benar, sapi. Apa manfaat sapi? Manfaat sapi, dagingnya dapat dimasak untuk lauk. Kemudian susunya dapat kita minum. Lalu, kotorannya dapat dimanfaatkan untuk pupuk. Selain untuk pupuk, kotorannya dapat dimanfaatkan untuk biogas. Kemudian, tanduknya bisa dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Paman mempunyai peternakan sapi. Setiap hari menghasilkan ribuan botol susu sapi. Hari ini, peternakan sapi Paman menghasilkan 1.250 botol susu sapi. 1.250 jika ditulis dengan angka, maka menjadi 1, 2, 5, dan 0. Angka tersebut dibaca 1.250. Angka 0 menempati tempat satuan. Angka 5 menempati tempat puluhan. Angka 2 menempati tempat ratusan. Kemudian angka 1 menempati tempat ribuan. Untuk memisahkan nilai ribuan pada angka 1.250 dengan menggunakan tanda titik. Tanda titik diletakkan setelah 3 angka dari belakang. 1, 2, 3, lalu titik. Bagaimana dengan nilainya? Pada angka 1.250, angka 1 pada bilangan 1.250 bernilai 1.000. Angka 2 pada bilangan 1.250 bernilai 200. Angka 5 pada bilangan 1.250 bernilai 50. Angka 0 pada bilangan 1.250 bernilai 0. Lalu, bagaimana dengan nilai tempat 9.375? Angka 5 menempati tempat satuan. Kemudian, angka 7 menempati tempat puluhan. Lalu, angka 3 menempati tempat ratusan. Bagaimana dengan angka 9? Angka 9 menempati tempat ribuan. Angka 9 pada bilangan 9.375 bernilai 9.000. Angka 3 pada bilangan 9.375 bernilai 300. Angka 7 pada bilangan 9.375 bernilai 70. Sedangkan angka 5 pada bilangan 9.375 bernilai 5. Ternyata sapi-sapi Paman menghasilkan banyak sekali botol susu. Bisakah kalian menggambar sapi atau hewan lainnya? Perhatikan gambar berikut. Ada burung hantu, ada gajah, ada burung, ada ikan, dan ada juga kucing.
Gambar yang kalian lihat merupakan contoh gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah menggambar yang disederhanakan tanpa meninggalkan gaya aslinya. Gambar dekoratif, kesan gambar aslinya masih tampak. Bukankah gambar kanan dan kiri masih terlihat mirip? Pada gambar dekoratif, kita bisa mewarnai sesuka hati. Gambar dekoratif dalam pemberian warna tidak harus sama dengan gambar aslinya dan dapat kita hias sesuai imajinasi kita masing-masing. Hewan berkembang biak untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Hewan juga bermanfaat bagi kita. Kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin agar kelestariannya tetap terjaga.